Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang arif dan bijaksana, perkenalkanlah kami dari tim Machiavelli dengan anggota tim kami, yaitu saya Anissa Latifah Rahman Lubis sebagai pembicara pertama dan kesimpulan, dilanjutkan oleh rekan saya Faris Febrian sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi kami, dan pembicara ketiga kami Dila Ervani yang akan mengkonstruksikan kembali argumen kami dan memaparkan solusi yang solutif. Dalam perdebatan kali ini, kami tegaskan secara lugas dan mantap bahwasanya kami berdiri pada standing position pro pada mosi kita kali ini, yaitu keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Selamat menyaksikan. Hukum sejatinya harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di masyarakat. Ketika perjanjian konvensional belum mampu memberikan jawaban atas tantangan yang ada, maka jelaslah sudah hadirnya perjanjian elektronik adalah solusi yang tepat. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada bangunan argumentasi utama, yaitu adanya perjanjian elektronik memberikan kepastian, keamanan, dan keefektifan pada pelaku usaha startup. Karena pada dasarnya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sudah dijamin keabsahannya dalam KUH Perdata, tepatnya pada pasal 1320. Dewan juri yang terhormat, pada masa industri 4.0 seperti sekarang ini, kegiatan masyarakat sudah bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga media elektronik atau online menjadi mendominasi. Melihat fenomena revolusi industri ini, seyogyanya hukum haruslah dapat merespon perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat saat ini sesuai dengan teori hukum responsif dari Nonet and Selznick. Dewan juri yang terhormat, bila ditinjau secara filosofis, perlu kita ketahui bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bertajuk pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka orientasi terhadap kebutuhan nyata yang bersifat fleksibel haruslah diwujudkan. Menurut Subekti, perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Pada prinsipnya, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital, baik lisan maupun tulisan akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria pasal 1320 KUH Perdata, yakni memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Dewan juri yang terhormat, di Indonesia, transformasi digital dalam tumbuh kembang ekonomi digital ditandai dengan banyak bermunculannya startup, yaitu badan usaha baru di bidang teknologi informasi yang menggunakan website sebagai sarana pendukung bisnisnya. Sehingga dalam hal ini, tidak terkecuali startup, mereka juga mengadopsi metode elektronik dalam melakukan perjanjian. Kemudian mengacu pada Undang-Undang ITE pada pasal 5 sampai pasal 12 dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga di sini dengan adanya ketentuan pada KUH Perdata dan Undang-Undang ITE ini sudahlah menunjukkan bahwa perjanjian dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, dari argumen yang sudah kami sampaikan, kami menegaskan kembali bahwa kami sangat setuju dengan adanya mosi kita pada hari ini. Selanjutnya akan dipertegas kembali argumen kami oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian, terima kasih. The end of government is a good of mankind. Tidak pernah ada di dunia ini terdapat suatu negara yang mempunyai tujuan akhir untuk merugikan warganya serta menghancurkan negaranya. John Locke 1698. Dewan juri yang terhormat dan kami muliakan, izinkanlah saya sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan dan mengelaborasi argumentasi yang telah dibangun secara kokoh oleh pembicara pertama dari tim kami. Perlu kami tegaskan kembali, keberpihakan kami terhadap mosi kali ini didasarkan kepada hakikat tujuan hukum, yakni tujuan kebermanfaatan. Tujuan hukum ini kemudian dikokohkan oleh Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme yang pada pokoknya menyatakan hukum haruslah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka sejatinya, perjanjian elektronik adalah jawaban nyata atas pemenuhan tujuan kemanfaatan itu sendiri. Sebab dalam tataran implementasi, perjanjian elektronik terbukti mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dibanding perjanjian konvensional yang belum mampu mewujudkan aspek kemudahan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh laporan Digital Creative Society, di mana jumlah startup yang bergerak di bidang teknologi, jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menyentuh angka 992 startup.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dewasa ini startup yang bergerak di bidang teknologi yang menggunakan perjanjian elektronik dalam melakukan transaksi telah menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia karena dianggap lebih efektif dan mampu memberikan kemudahan. Selaras dengan paradigma hukum progresif yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo, di mana hukum diartikan sebagai sesuatu yang tidak bersifat final, melainkan bersifat dinamis. Oleh karenanya, dengan adanya perjanjian elektronik, maka akan mendukung perkembangan teknologi itu sendiri. Maka Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, perjanjian elektronik sejatinya memiliki urgensi yang sangat besar sebagai respon yang harus ditunjukkan atas hadirnya perkembangan teknologi yang memiliki implikasi langsung kepada masyarakat. Lex neminim sigit ad impossibilia. Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, doktrin dasar pada asas kebebasan berkontrak sejatinya semakin memperkuat hadirnya perjanjian elektronik di Indonesia, di mana sesuai doktrin ini, perjanjian itu lahir sebagai ex nihilo, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak atau free will dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara suatu kebiasaan dengan kewajiban kontraktual, sehingga dengan begitu maka doktrin ini memperbolehkan adanya suatu perjanjian yang mengesampingkan kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya dalam tataran teori perjanjian, sesuai dengan asas konsensualisme yang merupakan dasar suatu perjanjian, maka dapat dikatakan suatu perjanjian sudah sah ketika terjadi suatu kesepakatan. Hal ini membuat suatu perjanjian elektronik pada startup sejatinya tidak diharamkan dan memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang terpenuhnya 4 syarat sah perjanjian berdasar KUH Perdata pasal 1320, yakni adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, Uncitra Model Law on Electronic Commerce yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1996 sebagai akar dari munculnya undang-undang yang mengatur mengenai transaksi atau perjanjian elektronik di Indonesia. Dalam pasal 11 ayat 1 menegaskan bahwa pesan data dalam melakukan suatu perjanjian tidak dapat dipungkiri keabsahannya. Senapas dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang ITE pada tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sejatinya telah mampu menjawab persoalan kekosongan hukum yang mengatur mengenai perjanjian elektronik di Indonesia. Dalam tataran teori pembuktian, perjanjian elektronik pun telah memiliki sandaran yang jelas berdasarkan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang ITE. Pada pokoknya dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan hadirnya kekuatan pembuktian ini, sejatinya pemerintah telah menghadirkan kepastian hukum pada perjanjian elektronik itu sendiri. Tidak sampai di situ, Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, hadirnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga semakin melengkapi penguatan akan kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik di Indonesia, di mana dalam pasal 46 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 ini ditegaskan kembali bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dengan perjanjian elektronik atau bentuk kontraktual lain sebagai bagian dari kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Maka berdasarkan hal tersebut, jelaslah sudah sahnya suatu perjanjian elektronik merupakan suatu hal yang tidak dapat terbantahkan. Berangkat dari alasan-alasan tersebut, maka kami tegaskan kembali bahwa kami tetap teguh pada keberpihakan kami terhadap mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat dan kami muliakan, argumentasi lebih lanjut akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Fitzgerald menyatakan hukum sejatinya ditujukan pada upaya pengintegrasian dan koordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, yakni setiap harapan-harapan sosial yang lahir. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta para pemerhati hukum yang terpelajar, Konstitusi Pasal 28C ayat 1 telah jelas menginterpretasikan bahwa setiap orang berhak memajukan diri dengan memenuhi tiap kebutuhan dasarnya, berhak mengenyam pendidikan, serta merasakan faedah dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan kebudayaan guna meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan. Maka transformasi digital startup yang melahirkan perjanjian elektronik sudah selayaknya diakomodasi dalam kerangka hukum yang pasti sehingga tercipta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diuraikan Gustav Radbuch. Tempora mutantur non est mutamur in illis. Zaman terus berubah, maka kita juga bergerak selarasnya. Maka konvergensi Click Wrap Agreement pada startup sejatinya menjadi jembatan kemajuan ekonomi digital yang mumpuni. Hasil riset Google Temasek dan Bain & Company mencatat bahwa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara melalui startup berada di tangan Indonesia dengan nilai ekonomi digital sebesar 70 miliar US dollar pada tahun 2021. Dalam hal ini,
Perjanjian elektronik tentu berperan sangat penting dalam melindungi seluruh transaksi yang diperlukan demi keseimbangan dan kemajuan startup. Maka, dengan landasan pasal 1320 KUH Perdata serta pasal 46 PP nomor 71 tahun 2019, sejatinya keabsahan perjanjian elektronik tidak lagi dapat disangkal. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, perjanjian elektronik telah mengintegrasi kesepakatan para pihak sekalipun dengan sistem take it or leave it, sebab pihak kedua dalam hal ini tetap memiliki keleluasaan untuk berkontribusi pada perjanjian dengan menolaknya apabila tidak berkesesuaian. Sejalan dengan teori pengiriman, bahwa kesepakatan dianggap telah terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan jawaban akseptasi aquo. Kedua, kecakapan para pihak juga tak luput dari pengawasan sistem perjanjian elektronik, sebab kemajuan teknologi saat ini telah memunculkan teknik kriptografi pada sistem digital yang diterapkan, di mana sistem ini akan menjamin keautentikan data-data dari para pihak, integritas, kerahasiaan, kemudian sistem yang menjamin para pihak tidak dapat menyangkal tindakannya dalam hal ini kesepakatan perjanjian, serta kontrol akses atas setiap perjanjian dan media yang digunakan. Kita dapat menilik bukti salah satu startup dengan ranking 2 di Indonesia yakni Allo Dokter yang dilansir pada website resminya bahwa setiap data yang diperoleh dari konsumen divalidasi sedemikian komprehensifnya pada sistem yang akan berlanjut dengan surat resmi yang dikirimkan melalui media email resmi, sehingga kecakapan subjek hukum dalam perjanjian elektronik sejatinya akan mampu terjamah dengan sistem yang komprehensif. Meranah pada syarat sahnya perjanjian elektronik yang ketiga yakni objek perjanjian atau klausula yang halal. Dalam hal ini perjanjian elektronik tidak berbeda dengan perjanjian konvensional yang mengakomodir kepentingan para pihak sejauh tidak melanggar batas norma hukum dan kesusilaan. Kemudian syarat yang keempat ialah itikat baik yang jelas terintegrasi dalam sistem perjanjian elektronik yang pada umumnya tercantum pada klausula syarat dan ketentuan umum. Dilansir dari ruangguru.com, startup dengan ranking 1 di Indonesia ini telah menerapkan syarat dan ketentuan umum yang mewajibkan adanya itikat baik bagi para pihak dalam perjanjian bisnisnya. Lex prospit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Maka sejalan dengan pendapat Anthony Awad terkait pentingnya infrastruktur hukum yang terkonsep dalam regulatory framework, kami mengajukan proposal solusi dalam upaya mendukung kemajuan startup terkhusus dalam proses perjanjian elektronik dengan berdasar pada teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Yakni pertama, dari segi legal substance, perlunya dibentuk peraturan hukum terkait startup yang mampu memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan teknologi informasi dengan komprehensif yang dapat kita komparasikan dengan negara Italia yang berhasil mengatur startup termasuk pada perjanjian elektroniknya melalui The Italian Startup Act atau ISA. Kemudian yang kedua, yakni dari segi legal structure, maka perlu dibentuknya Komisi Startup Nasional yang mengemban tugas untuk menciptakan iklim startup yang baik, termasuk dalam mekanisme perjanjian elektroniknya. Dalam hal ini, kita dapat melihat Uni Eropa dengan Startup Europe Commission yang tentunya dapat menjadi tolak ukur bangsa Indonesia dalam mengkonstruksikan komisi startup yang berintegrasi. Ketiga, dari segi legal culture, kami mendorong penciptaan budaya perjanjian elektronik dengan memanfaatkan sistem kontrak cerdas, yakni sistem kontrak berbasis teknologi komputer yang mampu mengkonfirmasi dan mengkoordinasi sistem kapasitas kontrak, penyesuaian dan kode program dengan baik. Maka sekali lagi, atas kokohnya bangunan argumentasi yang telah kami uraikan, dengan bangga kami tetap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang arif dan bijaksana, tibalah kita di ujung perdebatan kali ini. Adapun benang merah yang dapat kita tarik adalah bahwa pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria dari pasal 1320 KUH Perdata, yakni memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Maka dengan landasan pasal 1320 KUH Perdata serta pasal 46 PP nomor 71 tahun 2019, sejatinya keabsahan perjanjian elektronik tidak lagi dapat disangkal. Kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 5 sampai dengan pasal 12 dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga di sini dengan adanya ketentuan pada KUH Perdata dan Undang-Undang ITE ini sudahlah menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak langsung.
Kemudian proposal solusi yang kami ajukan pada mosi kali ini berdasarkan pada teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, yakni yang pertama, dari segi legal substance, perlunya dibentuk peraturan hukum terkait startup yang komprehensif. Lalu yang kedua, dari segi legal structure, perlunya dibentuk komisi startup nasional. Dan yang ketiga, dari segi legal culture, kami mendorong penciptaan budaya perjanjian elektronik dengan memanfaatkan sistem kontrak cerdas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi yang telah kami paparkan sebelumnya, kami di sini tegaskan secara lugas dan mantap bahwasanya kami tetap berada dalam standing position pro pada mosi kita kali ini, yaitu keabsahan perjanjian elektronik pada startup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.